Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hidayat dengan 3 digit dan terakhir 041. Saya dari kelas B, TRO 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan full suite modulation and encoder 2 pin, 2 pin, pada mata kuliah mesin-mesin listrik. Lanjut, sini. Nah, di sini apa itu PWM ya? Pulse Width Modulation. Yang pertama itu ada teknik kontrol daya. Nah, itu adalah teknik mengatur lebar pulsa sinyal digital untuk mengontrol daya rata-rata yang diterima oleh beban. Nah, selanjutnya ini ada sinyal digital bervariasi, yaitu menghasilkan sinyal digital dengan variasi durasi on dan off atau duty cycle yang memberikan fleksibilitas dalam kontrol. Nah, itu selanjutnya itu ada aplikasi yang luas. Nah, contoh aplikasi meliputi pengaturan kecepatan motor listrik dan pengaturan kecepatan kecerahan lampu LED menunjukkan adaptasinya yang luas. Lanjut. Dan di sini ada karakteristik PWM. Pertama itu duty cycle. Ya. Persentase waktu sinyal on dalam satu periode semakin besar duty cycle, maka semakin besar daya rata-rata yang dialihkan ke beban. Selanjutnya ini ada frekuensi PWM, yaitu menentukan seberapa cepat pulsa berulang, biasanya dalam rentang ratusan hingga ribuan Hz, penting untuk kinerja yang stabil. Nah, contoh kontrolnya ini seperti duty cycle 0%, berarti motor menerima setengah daya rata-rata, menunjukkan hubungan langsung antara pengaturan sinyal dan output daya. Selanjutnya di sini ada encoder 2 pin, yaitu pengertian dan fungsinya, yaitu ada sensor posisi. Nah, encoder 2 pin adalah sensor posisi yang menghasilkan dua sinyal, pulsa A dan B, dengan fase yang berbeda. Selanjutnya ada pengukuran gerakan, digunakan secara vital untuk mengukur kecepatan dan arah putaran motor, dan memberikan data esensial untuk sistem kontrol. Selanjutnya ini ada umpan balik kontrol. Ya, contoh aplikasinya adalah rotary encoder pada motor listrik yang berfungsi sebagai umpan balik untuk kontrol kecepatan yang presisi. Selanjutnya di sini ada cara kerja encoder 2 pin, yaitu sinyal gelombang kotak. Pin A dan B menghasilkan pulsa berbentuk gelombang kotak dengan pergeseran fase 90 derajat yang merupakan dasar operasinya. Selanjutnya ada deteksi arah putaran. Dengan membaca urutan pulsa dari A dan B, sistem dapat secara akurat menentukan arah putaran motor. Lanjut di sini ada perhitungan posisi dan kecepatan. Jumlah pulsa yang dihasilkan dihitung untuk mengetahui posisi sudut dan kecepatan putaran, memungkinkan kontrol yang sangat tepat. Nah, kesimpulannya di sini ada ya, kesimpulan dari aplikasinya. Kesimpulannya di sini ada kontrol daya efisien. PWM memungkinkan kontrol daya yang sangat efisien pada motor listrik tanpa memerlukan komponen analog yang mahal. Selanjutnya ini ada umpan balik presisi ya. Encoder 2 pin memberikan informasi posisi dan arah yang krusial, esensial untuk kontrol yang presisi. Selanjutnya ada aplikasi modern. Contoh praktis ditemukan di robotika, kendaraan listrik, dan alat industri otomasi yang menunjukkan relevansi teknologi ini. Selanjutnya itu ada sistem terintegrasi. Kombinasi PWM dan encoder banyak digunakan dalam sistem penggerak motor listrik modern untuk kinerja yang optimal. Baik, itu saja penjelasan dari PPT kali ini mengenai full suite modulation sama encoder 2 pin. Saya tadi sudah menjelaskan semuanya, baik dari apa itu PWM, kemudian apa itu encoder 2 pin, dan apa aplikasinya, serta kesimpulannya. Lanjut, di sini saya akan selanjutnya menjelaskan instalasi add-on MATLAB Simulink, Arduino, dan setting hardware-nya, dan PWM dengan konstan, PWM dengan slider minus 255 sampai 255, dan baca encoder tampilan dan ketepatannya. Seperti itu. Lanjut ke aku bakal instalasi add-on MATLAB. Oke, nah selanjutnya tadi aku udah menjelaskan tentang PWM dan encoder 2 pin. Nah, selanjutnya di sini aku bakal menjelaskan gimana sih cara instalasi add-on MATLAB Simulink Arduino serta setting hardware-nya. Nah, di sini sebelumnya itu harus download dulu MATLAB Support Package Arduino dan Simulink Support Package Arduino. Di sini udah ada linknya, ini bisa di-download aja. Nah, selanjutnya itu ada download driver CH340 untuk pembacaan dari modulnya, seperti itu. Nah, di sini lanjut kita bakal buka MATLAB-nya. Di sini kalau udah dibuka, nanti misal udah di-download, di-drag aja
ke command Windows ini. Nah, maka otomatis nanti akan muncul add-on. Nah, add-on itu nanti bakalan download berbagai macam di sini seperti itu karena termasuknya masih baru kan. Nah, karena aku di sini udah install dari CH340 dan add-on Explorer-nya, ini bisa aku skip aja. Nah, lanjut di sini aku bakal lanjut ke rangkaiannya. Nah, rangkaiannya di sini itu seperti ini ya. Dari penggunaan Arduino-nya, kemudian dari settingannya. Nah, settingan hardware-nya itu harus ada pembacaan eh, dari modulnya itu sendiri. Nah, cara cara kita ngeceknya bagaimana? Itu ada di Windows ini klik kanan, di Windows klik kanan, itu nanti ada yang namanya Device Manager. Nah, di Device Manager ini biasanya itu ada di sekitaran sini nih, di USB connector. Nah, semisal sudah eh, tercolok, misal aku menggunakan COM4, misal di sini sudah ada, nanti otomatis akan terbaca. Nah, di sini juga harus pemilihan hardware-nya supaya bisa terbaca seperti itu dari bagian sini. Itu untuk settingan hardware-nya. Jadi upayakan supaya terbaca di sini supaya nanti ketika di run itu bisa dan pastikan bisa di sini dipastikan bisa di device manager itu ada. Nah, ini aku sudah membuat rangkaiannya. Di sini udah ada constant value-nya, ada dua, dan di sini dari constant dan slider dari minus 255 sampai 225. Ada ini udah ada constant value-nya di sini seperti itu. Nah, lanjut di sini aku bakal bacain codernya di sini. Nah, ini recordan dari temanku. Nah, di sini ketika aku ngebukain codernya, ini sudah terbaca dari constant value-nya dari slider minus 255 sampai 255. Ini udah ada di sini dan constant value-nya di sini dari 0, 0,1 sampai 1 seperti itu. Jadi ini kemudian ada tampilan dari speed-nya sudah tertampil di sini bahwa ada grafiknya seperti itu. Nah, dia akan turun ketika diturunin. Nah, akan naik ketika naik seperti itu. Tuh, naik, dia akan naik seperti itu. Jadi, ini untuk penjelasan dari constant value dan slidernya. Jadi, semakin tinggi nilainya constant value, maka itu akan semakin halus seperti itu. Untuk hasil grafiknya di sini seperti itu. Merasa itu cukup ya dari semua tugas dari pertemuan sebenarnya ini tentang PWM dengan encoder. Motornya saya dengan Simulink. Aku sudah menjelaskan PPT-nya, itu udah tadi di awal ada PWM dan encoder 2 pin, kemudian aku udah ngejelasin juga gimana sih cara instalasi add-on-nya dari MATLAB, Simulink Arduino dari download webnya, kemudian dari Simulink-nya juga buat Arduino, kemudian mendownload driver CH340 supaya modul DC motor terbaca. Lanjut, aku juga udah ngebahas tentang PWM konstannya ini yang dari 0 sampai 1, kemudian dengan slider di value slidernya dari minus 255 sampai 255. Kemudian aku sudah ngebaca encodernya ini. Encoder itu scope ya, bentukan grafik. Jadi menampilkan posisi dan kecepatan seperti itu. Rasa itu cukup, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.